Bab 1751. Lindungi aku. Kam ini dikendalikan oleh cabang roda hitamnya, yang tujuannya adalah untuk menekan daerah ini. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Letnan. Termasuk menemukan cara untuk memenangkan ayah dan anak keluarga Li. Ini adalah tugasnya, tetapi sekarang, tampaknya telah menimbulkan masalah. Apakah pria di belakang keluarga Li benar-benar ada? Ekspresi Heru Gun agak jelek. Dia menghabiskan banyak uang dan memperoleh intelijen untuk memastikan bahwa keluarga Li dan putranya berpura-pura, dan tidak ada kekuatan besar di belakang mereka. Tapi sekarang, bang, dari waktu ke waktu, seseorang jatuh, dan bahkan darah tertumpah di wajah Heru Gun. Dari 5 orang di sekitarnya, 3 telah jatuh, dan Heru Gun menjadi gila. Temukan orang itu. Temukan segera. Di mana dia? Cepat cari. Seluruh Kam hampir gila. Orang-orang di beberapa unit seperti lalat tanpa kepala. Di malam yang redup ini, tidak ada yang bisa melihat penembak jitu bersembunyi ratusan meter atau bahkan ribuan meter. Belum lagi, penembak jitu top seperti Aldo, jika dia ingin bersembunyi, hanya sedikit orang yang bisa menemukannya. Dari jauh, Brother Zen dan yang lainnya sangat antusias. Sinyalnya datang. Hampir seketika, lebih dari selusin orang, langsung berubah menjadi serigala di malam yang gelap, mata mereka tampak meledak dengan lampu hijau. Bersiap untuk melakukannya. Brother Zen memberi perintah, dan semua orang segera menghilang dan menuju ke kamp. Mereka telah berganti pakaian menjadi Panther Mercenary Corps sejak lama, jadi mereka bisa mendekat dan bercampur dengan kerumunan. Ketika serigala itu memasuki kawanan, mereka mulai membunuh. Heru Gun menjadi gila, api di sekitarnya sangat intensif, dan itu berkobar ke sekitarnya, tidak ada cara untuk mengetahui siapa lawannya. Dan orang-orang di sekitarnya masih jatuh satu persatu, seolah-olah sedang ditatap oleh para dewa kematian, siap untuk mengambil nyawa mereka kapan saja. Ini terlalu menakutkan. Temukan dia dengan cepat. Temukan dia. Seseorang bergegas keluar dari kamp dan menyebar ke sekitarnya, tetapi begitu mereka bergegas ke kegelapan, mereka menemukan bayangan yang melintas di depannya. Segera, klik, lehernya patah langsung. Di sekitar kamp, bayangan orang melintas terus-menerus, seperti hantu tengah malam, hantu yang menakutkan. Dalam waktu singkat, puluhan tentara bayaran diculik dan dibunuh. Masih ada orang di luar sana. Ada yang lain. Seorang pemimpin pasukan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia terbanting dan jatuh dengan keras ke tanah, lalu mati. Heru Gun merasa jantungnya akan melompat keluar. Apa yang sedang terjadi? Kampnya sekarang menjadi neraka, dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Dia juga tidak bisa menghentikan hantu yang bersembunyi di kegelapan. Lindungi aku, teriak Heru Gun. Sekarang tidak ada cara lain selain bersembunyi. Dia tahu betul bahwa selama dia mengekspos dirinya sendiri, dia pasti akan mati di saat berikutnya. Kamp itu kacau, dan tidak ada yang menyadari bahwa ada beberapa sosok yang bercampur di antara kerumunan, dan aura pembunuh muncul di samping mereka. Begitu dekat, bahkan senjata api tidak berguna. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Bunuh. Brother Zen meraung dan mengamuk. Sudah hampir subuh. Pada waktu bersamaan, Li Sean tidak tidur sepanjang malam, bagaimana mereka bisa tidur? Sampai jam 5 pagi, tentara bayaran yang tersisa hanya 100-an, dan yang lainnya semua melarikan diri dalam semalam. Berkumpul. Perintah Li Gendong. 100 orang semua berdiri bersama-sama. Dari wajah mereka, dapat dilihat bahwa banyak orang juga berjuang dengan rasa ragu-ragu. Tapi pada akhirnya, mereka memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena mereka setia pada keluarga Li dan putranya, tetapi karena mereka masih bersikeras pada intinya menjadi tentara bayaran.
Bab 1752. Uang adalah yang paling mengasyikkan. Tuan Z, hanya ada lebih dari 100. Suara Lisean sedikit serak, hilang dan bersalah. Cukup. Grey Z mengangguk, tidak ada ekspresi di wajahnya, apalagi suasana hatinya. Dia berjalan di depan semua orang dan berkata dengan keras, "Selamat, Anda telah membuat keputusan yang benar." Dia berkata, semua tentara bayaran mengangkat kepala mereka. "Kalian memilih untuk tinggal, itu menunjukkan bahwa kalian masih memiliki prinsip," kata Grey Z. "Karena kalian tinggal, maka secara alami ada peluang dan kalian bisa mendapatkan lebih banyak." Dia melihat sekeliling dan mengangkat satu jari. "Bertarung melawan Panther Mercenary Corps, bunuh satu musuh, akan diberi hadiah $10.000. Begitu suara itu jatuh, mata sekelompok orang menyala, seperti serigala yang haus darah. Di tanah tandus ini, nyawa tidak bernilai uang. Mereka menjadi tentara bayaran untuk mendapatkan komisi dan menghidupi keluarga mereka. Bahkan jika mereka cacat atau bahkan mati di medan perang, setidaknya mereka bisa menghasilkan uang dan hidup untuk keluarga mereka. Jika hidup tidak putus asa, siapa yang akan berani bertarung hidup mati? Apakah yang kamu katakan itu benar?" Ada suara gemetar di antara kerumunan. "Kapan kami berbohong padamu?" Grey Z berkata. "Bunuh satu, $10.000. Tidak ada batasan." Mata itu menjadi semakin merah. "Bunuh." Tiba-tiba, seseorang meraung seperti binatang buas. Tidak ada artinya berbicara tentang kesetiaan, mereka adalah tentara bayaran dan mereka berjuang untuk uang. Hanya uang yang paling menarik. Selama uang Anda ada, hidup mereka dapat diberikan kepada Anda. Ini adalah hukum bertahan hidup di negeri ini. Lisean dan putranya menahan napas, mereka sudah mengalami sesuatu, tetapi mereka belum pernah mengalaminya sedalam yang mereka alami hari ini. Ini adalah Timur Tengah, ini adalah dunia tentara bayaran. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua orang seperti orang gila, bahkan meski jalan yang harus ditempuh adalah mati, tetapi selama Anda dapat membunuh beberapa musuh, Anda dapat memperoleh banyak uang untuk keluarga, cukup untuk mereka hidup. Uang sebagai ganti nyawa. Ayo pergi. Li Gendong secara pribadi memimpin tim, suaranya meraung. Lebih dari 100 orang, selusin kendaraan sudah cukup, dan mereka langsung menuju kamp tempat roda hitam berada. Lisean menyaksikan tim menghilang sampai akhir, tubuhnya masih gemetar. "Tuan Z, mari kita menangkan pertempuran ini." Tentu saja mereka menang. Mereka hanya pergi ke sentuhan akhir. Ini hanya ujian. Grey Z berkata dengan ringan. "Ini hanya kelompok tentara bayaran Panther belaka, bukan apa-apa. Di tanah ini, ada yang lemah dan yang kuat. Saya ingin melindungi apa yang saya inginkan, maka tidak ada yang diizinkan untuk menjangkau. Siapapun yang menjangkau, atau bahkan yang ingin menjangkau, saya akan memotong lehernya." Niat membunuhnya membuat seluruh tubuh Lisean gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura menakutkan yang memancar dari tubuh Grey Z. Itu adalah nafas seorang raja di medan perang, nafas yang memandang dunia tanpa rasa takut. Dia tampaknya dapat melihat bahwa medan perang ini tidak akan tenang untuk beberapa waktu mendatang. Karena Grey Z ada di sini. Di mana Grey Z berada, bagaimana bisa tenang? Patriark Li, bersiaplah. Grey Z menoleh dan menatap Lisean. "Mereka akan kembali dalam waktu sekitar 3 jam. Hadiah, apa telah kamu persiapkan?" Lisean terkejut. "Anggur perayaan." Grey Z berkata, "Kita masih punya uang. Jika kita mengatakan sesuatu, kita harus menguangkannya, membunuh musuh, dan memberi hadiah $10.000 AS. Berapa banyak yang perlu dipersiapkan?" Jakun Lisean meluncur. 2 juta sudah cukup. Grey Z berkata dengan ringan.
Aku sudah meminta Zen untuk menyimpan 200 juta.